Halo, video kali ini adalah video praktikum yang membahas tentang data flow diagram atau DFD melalui contoh kasus. Jadi studi kasus yang akan kita gunakan masih sistem informasi perpustakaan sama dengan yang digunakan minggu lalu. Yang akan digambarkan ada konteks diagram atau DFD level 0, DFD level 1, dan DFD level 2. Konteks diagram atau DFD level 0 ini harus mengcover semua aliran data yang ada. Nantinya semua data dan external entity pada konteks diagram ini setidaknya harus muncul satu kali di DFD level 1. Ini dia konteks diagram dari sistem informasi perpustakaan. Masih hanya terdiri dari proses yang merupakan sistem secara keseluruhan, sistem informasi perpustakaan. Juga ada external entity, yaitu petugas dan anggota perpustakaan. Dan data flow. Jadi semua data ini, detail bahan pustaka, detail anggota perpustakaan, transaksi peminjaman, transaksi pengembalian, dan rentang waktu laporan harus ditemukan sebagai input dari petugas ke sistem di DFD level selanjutnya. Nanti kita akan lihat lebih jelasnya lagi. Penamaannya juga harus konsisten. Data yang dituliskan di level 0 ini harus sama juga dengan data yang dituliskan di level selanjutnya nanti. Gitu juga detail bahan pustaka update, laporan, tanggal pengembalian, dan lain-lain harus ditemukan sebagai output dari sistem ke petugas. Sekarang kita ke DFD level 1. DFD level 1 ini pengembangan dari konteks diagram. Di sini sistem sudah dipecah jadi per proses. Proses yang ada di sistem informasi perpustakaannya kan ini, mengelola data bahan pustaka, mengelola data anggota perpustakaan, meminjam bahan pustaka, mengembalikan, dan membuat laporan. Tiap proses diberikan nomor untuk mempermudah penulisan DFD selanjutnya nanti. Perhatikan untuk proses 1, petugas memberikan input berupa detail data bahan pustaka. Nah, data ini harusnya sudah dituliskan di konteks diagram. Di sini. Gitu juga untuk semua proses dan data flow yang ada. Perbedaan lainnya, pada DFD level 1 sudah terdapat data store yang menjadi tempat data disimpan. Biasanya data store di DFD ini akan digunakan sebagai entity di IRD. Data store yang ini, bahan pustaka, digunakan untuk menyimpan data yang digunakan atau yang dihasilkan oleh proses mengelola data bahan pustaka. Konsep yang sama juga untuk semua data store yang ada di sini. Selanjutnya adalah DFD level 2. Untuk lebih merincikan DFD level 1. Jadi tidak semua proses pada DFD level 1 harus dijabarkan di DFD level 2. Hanya proses yang masih dituliskan secara umum aja. Misalnya proses-proses mengelola. Karena mengelola ini kan terdiri dari proses input, update, dan delete. Jadi berdasarkan itu, proses yang bisa dituliskan ke DFD level 2 adalah proses 1 dan proses 2 yang ini. Untuk proses 1, DFD level 2-nya gini. Diberikan penomoran 1.1, 1.2, dan seterusnya. 1 ini untuk ID prosesnya dan 1 yang lainnya untuk ID subprosesnya. Juga dituliskan aliran data, data store, dan external entity yang berhubungan dengan prosesnya. Yang terakhir, DFD level 2 untuk proses mengelola data anggota perpustakaan. Konsepnya sama dengan DFD level 2 dari proses 1 yang tadi. Kita bisa cek lagi semua data yang ada di DFD level 2 ini
harus ada juga di DFD level 1. Juga data yang di DFD level 1 harus tertulis di konteks diagram. Jadi nggak akan ada ditemukan data yang tiba-tiba muncul di level 1 atau di level 2 atau yang hanya terdapat di konteks diagram. Nah, demikian video praktikum ini, harap untuk dipahami agar dapat menggambarkan DFD untuk proyek kalian masing-masing. Selamat belajar!